Tafsir Al-Jailani sudah sampai pada surat At-Taubah, yaitu ayat 63, 64, 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul 'adzim. Yahdharul munafiquna an tunazzal 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Wala in sa'altahum innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatum bi annahum kanu mujrimin. Ya, ini lanjutan dari ayat sebelumnya terkait dengan perilaku orang-orang munafik ya pada zaman Nabi. Alam ya'lamu ya, apakah mereka tidak mengetahui? Ini dalam penjelasan tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan wa yabhamu ulaikal mutakhallifuna al mu'addinuna lillah wa rasulih. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak tahu, yaitu orang-orang yang tadi sebelumnya mereka gampang bersumpah kepada Allah ya. Jadi dikit-dikit sumpah ya. Ini menunjukkan bahwa orang ini sesungguhnya menampakkan penyakit batiniah yang ada di dalam dirinya. Jadi gampang mendeteksi orang. Ya, kita bergaul dengan banyak orang, kemudian ini ada orang belum apa-apa dikit sumpah demi Allah gitu kan. Ini oleh ayat ini ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mudah sumpah kepada Allah hanya sekedar untuk memuaskan ya, orang yang dimaksud. Nah, ini sesungguhnya min jumlati nifaqil munafikin, termasuk ciri-ciri penyakit munafiknya orang-orang munafik. Jadi dengan ayat ini bisa deteksi kok ini orang dikit-dikit sumpah, ini pasti sumpahnya bohong. Karena orientasinya bukan sumpah yang untuk mencari kebenaran, tapi sumpahnya hanya ingin memuaskan orang yang ada di hadapannya. Nah, oleh ayat berikutnya ini dilanjutkan, ketahuilah apakah kamu tidak mengetahui bahwa orang-orang yang gampang sumpah tadi ya adalah man orang yuhadidillah, orang yang menentang. Yuhadidu ayuha, yang menentang siapa man Allah pada Allah, ayusyakiku ya Allah wa rasulahu, dia itu sesungguhnya orang yang menentang ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani menambahkan wa yata'adda hududahu, dan bahkan mereka melampaui batas-batas aturan Allah. Wa yukhalifu amra rasuli, dan dia menyelisihi perintah
Rasulnya. Itu. Jadi ayat ini sebagai informasi ya terkait dengan orang-orang yang hidup pada zaman Nabi. Jadi bukan berarti orang yang hidup pada zaman Nabi itu soleh semua, tidak. Ayat-ayat ini sebagai bukti ternyata orang-orang yang pada zaman Nabi banyak orang-orang munafikinnya. Jadi komplit. Yang kafir juga banyak, yang munafik ya banyak, yang fasik juga banyak. Gitu. Yang benar-benar mukmin, ya iman yang sejati juga banyak. Lah, penjelasan tentang sifat orang-orang yang ada pada zaman Nabi bukan berarti kejadian ini terhenti pada orang-orang jahiliyah zaman dahulu, tidak. Tapi al-ibrah ya bi umumil labdi la bi khususi sabab. Jadi konteks ayat ini juga bisa berlaku sepanjang masa. Hanya zamannya yang berbeda. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, ada Nabi saja masih banyak yang fasik dan munafik. Ya, apalagi di zaman sekarang. Tentu ada penyakit fasik dan penyakit munafik ini. Kalau ini ada, kita mencoba lari ke dalam diri kita, ya. Tidak usah kita menunjuk yang lain, gitu. Supaya ayat ini bisa membekas ke dalam diri kita. Kita lihat ke dalam diri kita, kira-kira penyakit batiniah seperti fasik, munafik tadi itu ada enggak ya di dalam diri kita? Kalau munafik itu kan ciri-cirinya jelas. Fasik itu ciri-cirinya juga jelas. Dia ngerti ilmu tapi enggak diamali. Nah, kalau ternyata sama, oh iya, ternyata di dalam diri kita masih ada penyakit-penyakit itu. Maka sadari bahwa kalau kita sudah menyadari di dalam diri kita itu masih ada penyakit-penyakit batiniah tadi, maka sesuai dengan penjelasan di Tanbihul Mukhtarin, ketika idza alimu ayyamalu, kalau sudah ngerti ilmunya ya amalkan. Cara mengamalkan bagaimana? Ya mulai dari introspeksi ke dalam diri. Biasanya kalau sehari ya itu berkata bohong dianggap biasa, gitu kan? Ya karena hatinya enggak merasa sedih sebab ya dianggap ini hal yang biasa. Setelah ngaji, setelah dengan ilmu, oh ternyata ini penyakit munafik gitu. Kemudian ada semangat untuk memperbaiki. Saya janji ya hari ini tidak bohong. Ya, benar. Ada kesempatan mau bohong, ditahan. Kesempatan mau bohong, ditahan. Tapi terkadang iblis ini juga pintar juga. Dilalah suatu ketika kepleset. Ya, akhirnya bohong juga. Tapi setelah dia bohong muncul kesadaran, astagfirullahaladzim. Itu ternyata masih terpleset juga. Lah, ini indikasi bahwa hati kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu yang sudah kita pahami, kemudian ada semangat kita untuk mengamalkan. Tapi dalam proses pengamalan ini ada dinamikanya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk langsung benar, itu nggak bisa. Ngaji terus langsung bisa ngamalin 100% itu nggak mungkin. Ya dikit-dikit merubah.
Oh kemarin suka bohong, sekarang dikurangi. Karena kalau orang latah bohong gitu, kemana-mana itu ya jawab enteng saja gitu. Akhirnya kan jadi kebiasaan, kebohongan ditutup dengan kebohongan. Nanti kebohongannya kebongkar, ditutup lagi dengan kebohongan. Kan capek gitu ya. Capek jadi orang yang terbiasa bicara bohong, itu pasti suatu ketika itu kan akan terbongkar satu-satu. Dan dia akan berusaha menutup yang baru dengan yang bohong lagi gitu. Nah, ini artinya ada penyakit batinnya. Ya, yang harus kita benerin, kita bersihkan, ya, kita jaga mulai lisan kita dengan cara menahan diri. Ya. Kemudian berikutnya, ya, telinga ini. Biasanya telinga kita, ya, sebelum ngaji itu, ya, istilahnya bahasa sekarang kepo. Ya. Itu pengen tahu masalah orang gitu. Pengen nguping gitu, pengen ngerti apa sih, ada apa sih gitu kan. Itu. Nah, padahal dari telinga dia mendengar, ya. Kemudian dari mendengar itu di sini nggak sadar kalau ada iblis, diolah melalui pikiran yang digerakkan oleh iblis, akhirnya menjadi berita fitnah, menjadi berita hoax, menjadi berita yang merugikan orang. Gitu. Sebab tadi dari kebiasaan pengen tahu, ya, kemudian di sini masih ada hasud, iri dengki, masih ada penyakit-penyakit batiniahnya yang cukup banyak, akhirnya terus masuk berproses. Keluarlah kalimat-kalimat yang isinya fitnah. Kemudian terus muncul akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Sehingga seolah-olah kalau dia sudah bisa memproduksi hoax, memproduksi kebohongan, memproduksi fitnah, itu kayak ada kepuasan batin. Nah, ini harus kita sadari, ketika ada kepuasan batin, kita memproduksi hoax, fitnah, ini sesungguhnya di dalam diri kita ada penyakit batiniah tadi. Itu maka oleh ayat, ya, kita mulai menahan, ya, telinga untuk dijaga, ya, supaya tidak terlalu pengen tahu mendengar urusan orang lain, mendengar aib orang lain. Sebab kalau mendengar aib orang lain, itu tugas kita dalam hadis kan menutupi. Ini kalau kita komitmen dengan hadis. Tapi kalau enggak, ya, karena di dalam dirinya masih ada setan tadi merovokasi, udah dibocorin aja. Kamu bilang aja, saya kasih tahu ya, ini cuma kamu saja yang tahu, yang lain jangan. Ya deh, saya diem deh. Akhirnya yang satu dikasih tahu nanti juga sama, ya, kemana-mana akhirnya. Nah, akhirnya menjadi fitnah, menjadi malapetaka. Nah, ini oleh ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang di dalam dirinya masih ada penyakit munafik, penyakit fasik, ini berarti masih banyak sampah-sampah yang masuk di dalam dirinya. Maka perlu, ya, ilmu untuk membersihkan. Gitu. Karena ini persoalan batin, dilihat juga gak kelihatan, ya perlu, ya, ilmu yang khusus, ilmunya di ilmu tasawuf dan praktiknya melalui thariqah. Sehingga target penyakit-penyakit batin ini bisa dibersihkan secara tuntas. Kalau tidak dengan dua ilmu ini, misalkan dia hanya ngaji tafsir hadis, kemudian backgroundnya ilmu fikih, sulit untuk bisa melepaskan diri. Karena akarnya tidak tersentuh. Tapi dengan ngaji tasawuf, akar kemunafikan dapat tersentuh, akar kefasikan juga dapat disentuh. Sebab semuanya itu bermuara di dalam diri kita, dan di dalam diri kita ini
ya sudah ada iblis di dalamnya, ya, dan setan juga bagian sebagai penggoda juga sudah ada di dalam diri kita. Nah ini kalau nggak kita sadari, sulit kita untuk memperbaiki diri. Nah, maka kalau ada penjelasan tentang munafikin yang kaitannya dengan orang-orang pada zaman Nabi, itu jangan lantas kepedean. Terus kita aman nih gitu kan. Padahal kalau ayat ini untuk diri kita, melihat diri kita, oh ternyata sama juga ya gitu kan. Itu. Ini bahwa mereka adalah orang-orang yang menentang Rasul. Nah, kemudian selanjutnya orang yang di dalam dirinya masih ada fasik, ada munafik gitu, dan dia menentang ya perintah Allah dan Rasulnya, maka konsekuensinya dalam ayat ini dijelaskan fa'anna lahu naro jahannam. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, orang menentang Allah dan Rasulnya itu bisa dengan berbagai macam cara, ya. Kalau zaman Nabi ya jelas mereka menentang dakwah Nabi atau mengganggu dakwah Nabi. Kalau zaman sekarang ya sudah 14 abad. Terus bagaimana relevansi ayat ini? Ya. Kita bisa memperkuat dengan argumentasi ayat atau hadis yang lain. Ya, contoh, kalau di sini disebut bahwa orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, sementara Rasul Nabi Muhammad sudah meninggal, nah, kemudian di dalam hadis dijelaskan siapa pewaris Nabi dan Rasul, ternyata al-ulama. Nah, ulama ini ternyata macam-macam. Ya, ada yang ulama orientasinya akhirat, yang menjadikan ilmunya itu semata-mata untuk mencari ridho Allah. Tapi ada juga ulama yang disebut ulama su, ulama yang menjadikan ilmunya sebagai alat komersialisasi. Nah, ini kita ikut yang mana? Ya, cari ulama yang semata-mata li'ilakamatillah. Lah, ketika ulama-ulama sebagai penerus dakwah Rasul, ya selama yang dibaca itu sumber primernya adalah Quran, hadis, ya, kemudian ditambah kitab-kitab pendukung, ya sekalipun kitab ini Tanbihul Mukhtarin ini karangan ulama, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Tapi apa yang dijelaskan dalam kitab ini semua memperkuat, memperkokoh apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kitab ini juga sebagai bukti penguat pendukung. Jangan lantas tanya, itu yang dikaji apa? Kitab ini. Ngapain ngaji kitab? Gitu kan? Langsung aja kepada sumbernya, Al-Quran. Ya, boleh silahkan langsung ke sumber Al-Quran. Tapi Al-Quran kan berbahasa Arab. Bagaimana kalau dia nahwu shorof nggak paham, kemudian usul fikih nggak paham, balaghoh nggak paham, ya sudah pakai ilmu, ini terjemahan Kementerian Agama. Kemudian oke lah belajar dengan tafsir terjemahan Al-Quran. Lah hanya model terjemahan tapi kemelindinya minta ampun gitu ya. Artinya merasa ilmunya itu sudah segala-galanya. Padahal setiap huruf di dalam ayat Al-Quran ini memiliki kedalaman makna, bahkan di dalam hadis memiliki 7 makna batin. Nah, bagaimana dengan
hasil terjemahan dari Kementerian Agama. Ya karena itu ya kita jangan memprotek diri ya dengan doktrin-doktrin yang sebenarnya itu menjerat diri kita ya, dikit-dikit Quran hadis gitu kan. Kemudian mengabaikan sumber-sumber lain, padahal sumber lain itu mendukung apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kalau kita mau mengkaji langsung ke sumber primer kepada Al-Quran, ya oke, tapi perangkat ilmunya harus kuat, memiliki. Ya, contoh seperti ini man, ini isim apa, yuhadidu, ini fi'il apa isim, Allah dibaca Allah ini sebagai apa, wa rasulah lahu, ini lamnya dibaca fathah, ini alasannya apa, terus fa'anna ini dibaca fa'anna. Nah, ini kalau nggak ilmunya nggak komplit, bagaimana mau menemukan makna yang sesungguhnya gitu. Maka kalau itu belum bisa, ya sudah ngikut ulama yang memang ilmunya bisa menjadi rujukan dan ilmunya itu yang merujuk kepada sumber-sumber yang primer itu. Jadi menurut saya kita mendengarkan pengajian ulama yang mengajarkan ilmu yang tetap merujuk kepada Quran dan hadis ya, ditambah kitab-kitab pendukung yang lain, menurut saya tidak ada masalah karena itu sebagai perangkat untuk menemukan makna yang hakiki, makna baik makna lahir maupun makna batin. Jadi ayat ini menjelaskan bagi orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasul ya kalau sekarang ya penerus dakwah Rasul adalah para ulama, tapi ulama yang konsisten, istiqomah, yang niatnya lillahi ta'ala gitu. Fa'annallahu naru jahannam, maka orang yang menentang tadi akan diberikan fasilitas yaitu neraka jahanam. Ya. Neraka jahanam. Jazaan sebagai balasan ya limaktarafa minal ma'adati fayakunu khalidan fiha ay la yanjuna minha aslan. Jadi bagi orang yang menentang perintah Allah dan Rasul ya dia akan diberikan balasan yang berupa neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal selama-lamanya. La yanju minha aslan. Ini ditambah lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak bakalan bisa selamat selama-lamanya. Dzalikal hijzul adim. Ya. Ail khulud fi jahannam. Mereka kekal selamanya di neraka jahanam. Khizul adim, yaitu sebuah kerusakan yang sangat besar. Jadi kerusakan yang al-halakud daim, rusak yang selama-lamanya. Nah, ini ayat ini kalau kita jelaskan ya sesuai dengan substansi ayat ini, bahwa orang-orang yang man ini artinya umum ya. Zaman Nabi ya man itu orang yang hidup pada zaman Nabi. Kalau man dalam konteks zaman sekarang ya siapapun orangnya. Tapi sifatnya sama, yaitu tadi orang yang di dalam dirinya ada sifat munafik, ada sifat fasik. Karena di dalam dirinya ada sifat fasik dan munafik, akhirnya berani menentang perintah Allah dan Rasul. Ya. Atau dengan kata lain, ya karena di dalam dirinya ada fasik dan munafik, akhirnya mengabaikan dawuh para kiai-kiai yang menyampaikan ajaran kebenaran, diabaikan. Maka orang-orang yang di dalam
Maka orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti tadi, yaitu munafik dan fasik, itu akan diberikan balasan oleh Allah, yaitu neraka jahanam. Ya, neraka jahanam ini memiliki dua makna. Ada maknawi, ada hissi. Kalau memahami neraka jahanam nanti setelah kematian, yaitu namanya neraka jahanam yang bimakna hissi, ya fisik, ya itu pasti ada dan itu kita imani karena surga dan neraka termasuk menjadi bagian dari keimanan tentang yang gaib. Ya. Kalau kita pahami balasannya neraka jahanam, ini kan seolah-olah kita mikirnya lama, ya masih lama ini gitu kan, masih nanti nunggu kematian, terus setelah kematian ada alam barzah, baru nanti ada proses yaumul mahsyar, yaumul hisab gitu kan. Nah, itu kalau makna neraka jahanam secara hissi, yaitu berupa api yang real nyata di neraka jahanam. Tapi neraka jahanam dipahami dengan maknawi, ya, yaitu orang-orang yang di dalam dirinya ketika ada penyakit fasik dan munafik, ya, itu akan diberikan oleh Allah, hatinya itu akan tertutup, ya, tertutup dari nasihat. Orang-orang fasik ini angel dinasihati. Orang-orang munafik ini susah dinasihati. Baru suatu ketika, ya, ketika dia sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, misalkan dari sisi ekonomi, tiba-tiba diuji oleh Allah, ya, jatuh serendah-rendahnya. Nah, di dalam dirinya masih ada penyakit munafik dan fasik. Itu orang yang seperti itu akan mengalami penderitaan lahir batin yang luar biasa. Gitu. Akhirnya penderitaan lahir batin, ya, karena dia posisinya sedang diuji oleh Allah, sedang dijatuhkan, melihat tetangga kiri kanan. Misalkan tetangganya kok dilalah, ya dia rezekinya bagus, ya, tambah panas. Terus tetangganya yang satu tiba-tiba mobilnya baru, tambah panas lagi. Nah, ini neraka jahanam ini sedang berproses, ya, melihat sana lagi semakin panas. Sehingga akhirnya dampaknya apa? Yang namanya hati panas, ya tidak merasakan kenyamanan hidup, tidak merasakan ketentraman. Jadi hidup di dunia itu seolah-olah sudah dipenuhi, yaitu membaranya api neraka. Nah, ternyata faktor pemicu, ya, neraka jahanam, ini yang secara maknawi, ya, jangan dipahami. Ternyata akibatnya membakar dirinya. Maka kita bisa melihat orang-orang yang posisinya masih keadaan munafik, fasik, itu pasti ya gak bakalan ridho dengan orang lain, ya, gak bakalan seneng orang lain itu bahagia, gitu. Pasti panas. Ya, contoh konkretnya beginilah. Nah, ini ya, korban-korban orang yang fanatik membabi buta gitu ya terhadap satu tokoh misalkan. Kemudian digoreng dengan ayat-ayat maupun hadis, ya, sehingga menyebabkan dirinya itu fanatik yang babi buta. Sehingga justru penyakit fasik munafik ini akan tumbuh subur. Terjadi polarisasi. Dia posisi di A, ketika melihat orang di B semua salah.
Padahal dia ini sedang menunjukkan kebaikan, tapi nggak bisa menerima. Apapun yang dilakukan oleh B semua salah. Pasti dia akan melempar dengan fitnah. Pasti dia melempar dengan cacian. Nah, ini pertanda orang-orang yang sakit hati yang tidak bisa sembuh begini. Ini adalah dampak dari penyakit fasik munafik yang sudah membatu sehingga tadi menjadikan dirinya ya itu sebagai neraka jahanam. Jadi nggak bisa menikmati orang lain sukses, orang lain baik, padahal orang yang nggak suka ini baik hatinya maksudnya, tapi oleh dia ini sudah negatif semua. Nah, karena itu ya jangan sampai kita mau terseret pada peta seperti ini. Ya, jadikanlah diri kita itu menjadi pribadi yang merdeka. Ya, jangan mau terseret-seret urusan-urusan yang justru akan menghancurkan diri kita sendiri, terutama dari aspek batinnya kita. Karena disebabkan tadi ya, penyakit fasik, munafik, kemudian ditambah doktrin ditambah, akhirnya masuk ke pikirannya, akhirnya tidak menjadi pribadi yang jujur gitu. Nah, ini kalau sampai terbawa hingga ajal menjemput kan sedih sekali ya. Belum bertobat tapi di dalam dirinya sudah dipenuhi dengan api neraka jahanam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menafsirkan neraka jahanam itu sebagai makna lain al-khirman, yaitu orang yang terhijab, orang yang tertutup, orang yang tidak bisa melihat kebenaran, susah dikandali angin karena sudah fanatik membabi buta. Itu. Nah, karena itu jangan sampai kita ya terseret ya, dengan arus-arus semacam ini, justru bisa menyebabkan diri kita jatuh pada tadi al-hirman, yaitu hijab di dalam diri kita, sehingga sulit untuk bisa bangkit ya, untuk menjadi pribadi yang bersih lahir dan batin. Itu. Ini ditambah lagi wa min siddati nifaqatihim wasiqihim. Nah, ini ya saking istilahnya sifat munafik dan sifat melawannya itu parah gitu ya. Ayat berikutnya yahdarul munafikun antunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Yahdaru ya. Yahdaru itu ya mereka takut ya. Siapa al-munafikun? Orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik ini ya, jangan kita melihat munafik itu orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad ya. Tapi lihatlah munafik ya, orang-orang yang hidup pada zaman sekarang, atau melihat ke dalam diri kita gitu ya. Apakah di dalam diri kita ini masih ada munafik atau tidak? Al-munafik al-musirun al-kufr, yaitu orang yang menetapi dalam kekufuran. Ini konteksnya zaman Nabi. Fi qulubihim, di dalam hatinya, al-mudhiruna lil iman istizaan wa mudhanatan. Jadi di dalam hatinya terselip keingkaran, ya. Ingkar terhadap dakwah Islam gitu. Kemudian ditampilkan dengan istihza wa mudah. Istihza itu meremehkan, bahasa sekarang itu membuli, menghina gitu. Antunazzala alaihim suratun ya. Jadi mereka takut, orang-orang munafik ini takut ya ketika turun kepada mereka, yaitu terkait dengan surat atau firman Allah,
tunabbi'uhum, yang mengabarkan tentang mereka, bima fi qulubihim, yaitu mengabarkan tentang penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya. Jadi orang munafik itu kalau ngaji yang bahas hati ini sudah mikir-mikir dia, ini terus yang dibahas sih, gitu kan. Ini hampir sama dengan ayat ini. Ya, kalau munafik zaman Nabi itu ya dia takut kalau ada turun ayat atau Nabi menjelaskan tentang ya bima fi qulubihim, yaitu terkait dengan apa yang ada di dalam hati mereka, minal kufri wan nifaq, yaitu seperti penyakit kufur dan kemunafikan. Itu. Jadi mereka nggak nyaman gitu. Tapi kalau orang-orang yang terbuka hatinya, misalkan dulu ya dalam diri kita ini yang munafik iya, fasik iya, tapi setelah sadar ya saya akan memperbaiki diri. Ini beda. Jadi senang malah ketika diurai. Tapi kalau orang yang tetap dengan egonya merasa terganggu ya kemunafikannya, itu kalau dibahas persoalan-persoalan batin, terutama tentang penyakit-penyakit batinnya, itu nggak nyaman gitu. Itu tanda-tanda bahwa hatinya itu istilahnya kesinggung dia gitu. Kemudian dijawab, kul, katakanlah wahai Muhammad, lahum, kepada mereka ya sebagai penguatan, istahzi'u ya mereka ya menganggap rendah ya, menganggap enteng atau menertawakan. Innallaha, sesungguhnya Allah, mukhrijun ma tahdarun, Allah akan mengeluarkan atau menampakkan apa yang sesungguhnya mereka takuti. Jadi artinya bahwa kemunafikan-kemunafikan, kefasikan-kefasikan yang disembunyikan dalam batinnya itu pasti suatu saat akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya ini pasti ini. Wala in sa'altahum layakulunna, wala in sa'altahum, ya ini kita akan bahas pada minggu yang akan datang ya, karena waktunya sudah cukup ya, sampai innallaha mukhrijum ma tahdarun, ya sesungguhnya Allah itu al-muntakim ya, Allah itu al-muntakim, itu Allah yang memberikan siksa. Jadi orang-orang yang munafik, fasik itu ketika Allah sedang memberikan siksa kepada mereka itu nyata, mukhrijum ma tahdarun. Ya tadi sudah saya katakan tadi. Akhirnya diberikan penderitaan lahir batin saat di dunia sudah merasakan panasnya ya hati yang membara karena penyakit fasik dan munafik ya, apalagi nanti di akhirat pasti akan merasakan neraka jahanam yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua. Semoga di dalam diri kita ya dibersihkan. Barangkali masih ada penyakit munafik, penyakit fasik yang tersisa ya, dibersihkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita istiqomah mau membersihkan ya, diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila penyakit batin ini sudah bersih dari kita, maka sesungguhnya orang inilah yang layak dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kalau kita belum sampai bisa melepaskan diri dari penyakit-penyakit batin ini, kita belum layak dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Karena itu lebih baik kita berjuang pahit dan keras melawan penyakit-penyakit batiniah ini tinimbang kita mati dalam keadaan masih mengekali penyakit batiniah ini hingga akhirnya akan merasakan balasan Allah untuk merasakan siksa api neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan diberikan kekuatan istiqomah. Amin ya rabbal alamin.